Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Suranti. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan. Yang pertama, perubahan keseimbangan lingkungan. Di situ terdapat penyebab dan pencemaran. Yang pertama, penyebab perubahan lingkungan. Di situ terdapat dua penyebab. Yang pertama, perubahan lingkungan akibat faktor alam, dan perubahan lingkungan akibat faktor manusia. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Di dalam pencemaran lingkungan itu terdapat macam-macam pencemaran. Yang pertama, pencemaran air, yang kedua, pencemaran udara, dan yang ketiga, pencemaran tanah. Di dalam pencemaran air itu dapat berupa seperti limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah industri, dan limbah pertambangan. Sedangkan di dalam pencemaran udara terdapat karbon monoksida (CO) dan karbon dioksida (CO2), klorin, dan oksida nitrogen (NOx). Di dalam pencemaran tanah dapat juga disebabkan oleh limbah yang tidak mudah terurai, misalnya plastik, kaleng, dan kaca. Dampak negatifnya mematikan organisme di dalam tanah dan mengganggu porositas dan kesuburan tanah. Pencemaran tanah, kalau secara langsungnya terjadi bila zat pencemar langsung mencemari tanah. Contohnya, penggunaan insektisida dan pupuk kimiawi secara berlebihan. Secara tidak langsungnya terjadi melalui perantara air dan udara. Contohnya, limbah domestik dan industri dibuang ke sistem perairan, lalu polutan tersebut terserap ke dalam tanah. Yang kedua, pengelolaan lingkungan. Di dalam pengelolaan lingkungan tersebut terdapat usaha-usaha pencegahan kerusakan hutan. Nah, yang pertama, usaha pencegahan kerusakan hutan itu harus penanaman pohon pengganti atas pohon yang ditebang dan dipelihara dengan baik. Melakukan reboisasi di lahan yang rusak. Dan pembentukan peraturan yang tegas mengenai perizinan pengusahaan hutan dan lain-lain. Yang kedua, usaha-usaha mencegah pencemaran lingkungan. Di dalam usaha-usaha tersebut terdapat 3 usaha. Yang pertama, usaha-usaha untuk mencegah pencemaran air. Yang kedua, usaha-usaha untuk mengatasi pencemaran udara. Dan yang ketiga, usaha-usaha untuk mencegah pencemaran tanah. Yang ketiga, pengelolaan limbah. Di dalam pengelolaan limbah itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, limbah organik. Yang kedua, limbah anorganik. Dan yang ketiga, limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Di dalam limbah organik, yaitu limbah yang berasal dari jaringan tubuh makhluk hidup. Limbah organik ini dapat diuraikan oleh dekomposer. Sedangkan limbah anorganik adalah limbah yang tidak dapat diuraikan oleh proses biologi. Limbah organik ini dapat diuraikan oleh organisme pengurai. Sedangkan di dalam limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, itu terdapat 2 metode. Yang pertama, metode konvensional. Di dalam metode konvensional
Dia digunakan untuk menangani limbah cair. Metode konvensional dilakukan secara fisik, kimia, dan biologis. Metode ramah lingkungan. Metode ini dilakukan dengan cara meminimalisasi penggunaan bahan yang berpotensi menimbulkan pencemaran. Ada beberapa langkah di dalam metode ramah lingkungan. Yang pertama, memakai ulang. Yang kedua, mengurangi pemakaian. Yang ketiga, mendaur ulang. Yang keempat, mengganti. Dan yang kelima, memperbaiki. Kelima ini adalah beberapa langkah yang ada dalam metode ramah lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.